Terus mobilnya nggak seselera saya, sering saya marahin dong. Om Koko kan bisa dibilang sebagai kolektor lah ya. Ya, Karena siap. mobilnya bisa dibilang rare semua nih Om. Sekarang rare mas. Sekarang rare. Dulu disangka barang loakan. Ha-ha. Mas kalau lihat saya Supra saya, orang nggak akan mau beli. Mas lihat yang Mas mau tanyakan ada 240 RS Ha-ha. sama S12 itu nggak ada yang mau beli, itu jogrok. Itu salah satu di Indonesia cuma satu tuh Om. Kalau 240 RS tuh tadinya masuk 8 ya, 8. tim Humpus sama Kenwood segala. Ha-ha. Terus kan setiap rally rusak. Sisa yang saya tahu sekarang ada dua. Ada dua. Saya punya sama ada di Surabaya. Oke. Nah itu. Nah kalau S12 saya belum pernah lihat. Ha. Nah itu juga dulu jogrok. Ya orang nggak ada yang mau beli. Terus Supra yang saya yang dibilang seperti apa namanya udah nggak ada apa-apa, nggak ada pintu, nggak ada. Saya berani beli. Karena itu saya suka. Nah, gimana tuh Om? Om Koko bisa dapetin mobil-mobil yang rare gini Om? Nah, jadi gini mas. Kalau kamu pengen sesuatu orang menawarkan kamu mobil-mobil rare atau barang-barang rare seperti pelek segala. Saya kan ngumpulin pelek. Kalau dia nawarin, jangan dilecehkan. Kita tahu nih barang nih kayaknya tapi kita beli aja. Karena dia jual itu butuh. Jadi kalau orang butuh, kita bantu. Itu akan yang lain ikut. Makanya saya bilang, kita boleh rugi di sini, tapi dia untung kita di sini lebih banyak. Kenapa? Kita bantu dia akan doain kita kok. Ya. Jadi mobil ini rusak, dia memang, Om tolong beli dong nih. Ya udah kamu minta berapa? Oke. Saya jarang nawar mas kalau dia butuh. Beda ya. Oke. Kalau dia bukan butuh pedagang kita tawar-menawar. Tapi kalau dia butuh, saya nggak boleh nawar. Nggak boleh Itu nawar. prinsipnya Om. Iya. Prinsipnya Om Itu Koko. memang prinsip memang diajarkan di agama kan. Oke. Kalau dia butuh harus dikasih. Berarti rata-rata dapetinnya orangnya nawar. Iya. Orang Itu. nawar ke sini. Maksudnya nawarin jadi ke sini Om. Nawarin ke sini. Nawarin Oke, enggak yang tiba-tiba Om cari buat Enggak, cari mobil enggak. di mana enggak. Oke. 240 RS itu kan punya dulu pembalap Lady Todi, terus anaknya Michael, si Mike jual ke saya tahu, dia malah lucu lagi mas. Om mau beli, berani berapa? Mulai saya kucur, jangan segitu dong Om, terus sampai naik. Oke, gue bayar segini, deal, dah. Oke, Ya. oke Om, kalau boleh tahu nih, berapa sih jumlah mobil yang Om Koko punya nih? Kalau jumlah mobil mas, nggak sopan dikasih tahu mas. Iya kan? Karena kalau 1-2 sampai tangan terus kaki nggak boleh kan. Bisa saya bantuin kok. Ya, yang penting gini mas, kalau kolektor enggak ya, saya nggak boleh mau kolektor dan tidak boleh juga ini saya ini nggak boleh. Oke. Saya adalah suka aja mobil. Kalau harga cocok saya jual kok. Karena tidak dalam prinsip saya nggak ada yang abadi dan ini nggak sesuatu yang sepenjimat atau apa enggak. Toh nggak dibawa juga nantinya. Ya kalau ada yang bermanfaat lebih lagi daripada mobil-mobil saya nggak ada masalah buat saya. Berarti nggak masalah Om ya? Nggak masalah. Tapi ada nggak sih Om salah satu mobil yang memiliki cerita mendalam bagi Om Koko? Semua sih sebenarnya mendalam mas ya, seperti semuanya nggak ada yang gampang dapatnya. Ya, saya tuh kalau dapat gampang kita ke dealer dapat beli. Terus kalau sekarang kita mau ada showroom yang jual mobil-mobil rare ada. Nggak itu saya. Jadi memang carinya aja. Karena pertama nyarinya itu susah tuh karena saya nyari harga yang murah. Ya dong. Berarti Ya, maksudnya benar. begitu ya Om. Iya, Nggak cari suka, yang langsung murah. beli, enggak kayak gitu iya, juga berarti. Kita harus cari yang murah. Oke. Ya kalau cari yang mahal buat apa gitu ya. Murah tuh ya harus kondisinya jangan banyak protes gitu loh. Udah murah mau protes lagi kan. Iya nggak? Murah maunya Murah bagus, meriah perfect ya. kayak gitu. Kita makan nasi kucing gitu ya, 2.000 perak terus minta mana ikannya, mana telurnya. Kan nggak masuk akal. Iya. Kita harus tahu bahwa uang kita segitu dapat merem dah. Oke. Nah, terus mulai hunting. Apa-apa yang dicari. Nah, proses hunting spare part sama membangun mobil itu yang paling nikmat bagi Prosesnya modifikator. berarti, Om? Proses itu. Kalau udah jadi, ngambrek aja gini mas. Heeh. Cuman mas, suka bagus, ya saya bisa cerita. Tapi buat saya mesti cari lagi. Kalau enggak, ya pelek saya acak-acak deh. Iya enggak? Nggak bisa diem. Makanya saya buka bengkel ini, saya nggak bisa diem. Kadang-kadang orang taruh di sini, saya rapihin gitu. Iya.
kayak mobil saya sendiri. Tapi saya bilang saya pakai selera saya ya. Lu ganti-ganti nggak apa-apa gue yang marah. Banyak om yang nitip kayak begitu? Banyak. Dan Oke. yang ada jeleknya saya tuh kalau orang beli mobil dari saya, terus mobilnya nggak seselera saya sering saya marahin dong. Padahal udah milik dia, Udah, kayak iya. gitu ya? Ini norak banget lu gini, nggak ada selera. Tapi Om Koko berarti ada nih apa selera yang spesifiknya gitu? Saya sih Mas, sebetulnya modifikasi saya itu paling ringan. Pertama adalah pelek saya ganti, ya terus catnya ya, eye catching saya biasanya kuning, merah, orange, indigo blue, pokoknya yang menyolok. Mas jangan tanya, lo kok suka merah? Enggak, saya hanya ingin kalau dilihat bervariasi. Kalau zaman dulu bilang airaus gitu, warnanya terang-terang. Kalau cuma hitam, putih, bosen, ya enggak? Bosen. Kau pakai enggak loh? Kalau mobil gini udah kamu nggak pakai, paling Tapi sekali-sekali. dipakai sehari-hari Om? Kalau dulu, sekarang kan udah di rumah aja ya. Kalau dulu saya dinas, saya bawa 3 Supra ke kantor. Oh, Ke kantor berangkat pakai Supra, pulang jalan kaki. Besok bawa lagi. oh gitu. Nah, yang Supra yang tadi dibawa di Taruh kantor? aja kantor. Taruh kantor, sampai Iya. 3 tuh nanti. Sampai di belakang mobil penguasa di sini. Orang bilang orang gila tuh naruh. Tapi mereka nggak bisa apa-apa karena saya tahu mereka saya hobi mobil. Oke. Dan mobil kantor jatah saya nggak pernah ambil. Nggak pernah ambil. Nggak pernah mau. Nggak, gini Mas, kalau orang yang lebih butuh lain, ngapain sih kita udah punya mobil, ya serahkan dong, malu, saya malu sama diri saya sendiri. Boleh ditanya di kantor, saya nggak pernah ngambil mobil kantor, nggak pernah. Saya mau pakai operasional, pakai aja. Saya bilang. Jadi kalau untuk operasional sehari-hari Pakai mobil sekarang pribadi. Mobil apa Om? Pribadi. Oh sekarang Untuk saya sekarang? tergantung Mas, karena saya perginya paling Sabtu Minggu. Hari biasa kalau bisa jalan. Kalau sekarang saya malahan seperti punya mobil hanya seperti kita punya kayak seperti sesuatu yang disimpan. Karena kalau sekarang macet saya yang praktis aja. Oke. Ya, Jadi kalau- melihat kondisi. Iya. Atau mungkin kayak, aku pengen pakai ini ya, gue pakai Oh, ini pakai, gitu maksudnya iya, seperti kayak itu gitu. kan. Jadi nggak yang, ini mobil kesayangan gue. Enggak ada, kayak gitu kan. Om. nggak ada. Kita nggak boleh mendewakan, nggak boleh. Ini memang enak, tapi saya harus jujur. Ini enak, ini kurang, ini enak, ini kurang. Saya harus kasih tahu. Berarti dari sisi objektifnya harus tetap ada gitu Harus, maksudnya. harus. Jadi saya bilang di dunia ini akan dibales kita kalau ke orang kita mempermudah orang, ya. Iya. Pak, saya butuh uang gini, tapi kita masuk akal nih. Ada yang orang yang bener-bener, ada yang biasalah ya. Cuman iseng-iseng Drama lah, Iya, ya kita tahu drama. juga. Ada feeling itu, nggak tahu lah. Kita Oke. nggak usah bicara. Nah itu beda. Oke. Kalau kita tulus, dia tulus. Cakep, Oke. semuanya bagus. Oke. Nah sebab itu kita harus itu. Jadi jangan bilang nggak semata-mata harus mencari keuntungan ya dari cuan-cuan nggak. Pertama adalah silaturahmi lebih mahal daripada itu. Terus yang kedua adalah kita selalu ada hubungan kontak batin. Iya. Jadi jual beli itu bukan hanya selesai di pada transaksi itu. Kita pengennya yang Nextnya, ya yang long term ya Om ya. long term. Yang jangka panjang. Nggak ada artinya lagi uang daripada silaturahmi. Betul. Yang saya bilang itu dia akhirnya punya barang, udah buat om aja. Ada seseorang saya nggak bisa sebutkan, baik banget ya. Dia pernah beli mobil saya, ini udah nggak bicara puluhan juta, lebih dari ratusan juta hampir emang. Dia akhirnya dia bilang, saya bilang saya ambil lagi mobilnya, dia bilang nggak buat om aja. Saya maksa untuk bayar nggak dikasih. Nggak dikasih. Sepeser pun Nggak. dia nggak mau terima. Nggak mau. Kita putus hubungan kalau bayar. Apa bisa dilakukan? Nangis ya, sujud. Mau yang dikuasa di atas. Ada seseorang yang kita nggak mikir, orangnya biasa-biasa, tapi dia begitu. Ya, seperti motor ini juga. Vespa lagi, orang taruh aja, taruh STNK, STB, PKB, bayar nggak mau, pergi. Ini motor Iya, ini Om. dikasih. Sama sekali nggak ngeluarin uang. Enggak, mobil juga ada di belakang saya. Kasih. Masya Allah. Pak, ya kamu jangan ngejar apa-apa yang kamu kejar nggak dapet. Oke. Tapi kalau kamu nggak ngejar apa-apa, kamu akan dapet. Seperti saran saya, kalau mau cari ide nggak usah berpikir. Tuh, Kalau guys. mau ngomong enak, enak aja. Kalau kamu mau kerjakan, kerjakan. Salah tinggal diperbaiki. Daripada kamu cuma pengen mikir-mikir punya ide. Nah sekarang saya kasih tahu lagi, kamu kan tadi udah ngomong sama saya beberapa usaha. Oh saya punya usaha ini,
Om ini. Saya cuma diem aja. Dalam hati saya, jalanin aja, ngapain dipikirin. Kalau diomongin doang, orang dengar, orang jalannya berhasil, kamu akan bilang, itu kan ide saya dulu. Ya kamu nggak ngapa-ngapain, dia ngapa-ngapain, gitu loh. Iya, Ya. betul. Banyak orang-orang berhasil, itu bukan ide dia. Malah justru dari orang lain. Dari orang lain yang dia dengar langsung dijalalin. Oh ya benar juga, gue jalanin aja. Dia nggak berani. Ya. Nah, saya kasih contoh seperti Mak Eci itu keripik. Tuh anakmu sekolah beli aja keripik, laku kaya. Dia nggak kerja, cuma jadi broker, kaya. Terus yang ini marah-marah, itu kan dulu ide gua, lu nggak jalanin. Suruh siapa gitu? Iya, lu ngapain diem? Iya. Ya nggak? Oke. Kerjain. Jadi, bisnis yang paling bagus adalah bisnis yang dikerjakan. Ya, iya itu pasti. Ya kalau nggak ada ngelamun jorok aja, saudara. Itu kadang-kadang anak-anak tuh salah. Oh gini, jangan ngomong, kerjain aja. Anak-anak tuh online semua kan dia kerjain. Betul. Ya nggak? Kamu kan sekarang udah online enak, udah dia kerjain. Ya kalau udah enak ya, gimana produksi? Terus gimana kalau sisa? Udah dah, mati aja lo dah. Jadi banyak banget guys. Tadi sebelum kita ngobrol bareng kayak gini, gua tuh banyak ngobrol sama Om Koko gitu ya. Banyak banget pelajaran hidup yang memang gue pikir kayaknya kita juga perlu belajar dari beliau gitu. Makanya Enggak lah. keren banget gitu ya. Makanya kita mau tanya nih sekarang sama Om Koko. Om, Ya. jadi kalau Om Koko ngeliat sendiri, prinsip hidup apa yang Om Koko terapin dari dulu, mungkin yang melekat banget sampai dengan sekarang? Satu adalah apapun kekayaan kamu, sebesar apapun, hanya satu yang nggak boleh kamu lakukan adalah merubah gaya hidup. Oke. Ya. Gaya hidup. Tapi itu nomor sekian. Yang pertama adalah selalu berdoa. Berdoa, Ya. wajib dong. Kamu wajib kalau kita sebagai orang umat muslim, sholat, semuanya. Ya kita kadang-kadang nggak sempurna, tapi itu manusia. Kita bisa perbaiki. Terus apa yang diperintahkan sama agama kita lakukan. Dan paling penting kalau keberhasilan kuncinya adalah berbagi. Ya, berbagi. Kamu, keberhasilan kamu itu bukan karena kamu. Ingat, ada hak orang di situ. Ya. Oke, itu penting. Yang paling yang saya tadi terapkan adalah pola hidup nggak boleh berubah. Kamu sekaya apapun, kamu bisa beli kapal, beli Indonesia kamu bisa beli. Kamu makan biasa di pinggir jalan, makan aja lakukan. Jangan sok terus, nggak bisa gitu. Kan banyak kamu gitu, gue nggak biasa gini. Itu nggak lama. Nggak lama. Akhirnya dia akan terbiasa begitu. Kekayaan itu nggak abadi. Koleksi ini nggak abadi. Apa bisa dilakukan kalau seperti ada sesuatu ya nggak? Pesmayer yang kita nggak tahu. Makanya itu yang saya terapkan. Orang-orang bilang udah kalian nggak boleh. Kalian biasa makan itu biasa aja. Kita makan yang paling mahal oke. Pakai garpu, pakai sendok yang kayak orang Belanda aneh itu, yang ya, tapi enak kan tetap pecel lele segala. Nggak apa-apa, kita makan. Tapi kalau ke bawah terus, aku nggak biasa makan gitu. Wah itu yang bikin rusak. Nggak ada. Bawah atas, oke. Memang kita harus menikmati hidup, tapi jangan lupa masa lalu. Ya, karena kalau ke depan kita kan harus dari dulu. Bersyukur, ibadah, tidak merubah pola hidup. Dan yang paling penting berbagi sama orang. Nah, berdoa itu yang paling penting, Mas. Ini mobil nggak enak banget, siapa pakai kemarin? Kalau mobil kotor saya udah ngep aja. Seperti mobil sama kita tuh mengasih tahu ini kurang cocok.